mikrobiologi pangan atau proses sterilisasi kalau memang ada proses pengalengan atau pasterilisasi dan lain-lain. Kemudian yang paling penting nih sekarang ada namanya sistem jaminan halal, di mana di negara kita sudah mewajibkan seluruh industri makanan untuk tersertifikasi halal, gitu ya. Kemudian teknologi kemasan juga bisa mendukung ya ke apa namanya kompetensi kita. Ya. Kemudian pengalaman ya bekerja di industri makanan yang jelas ya, di industri minuman, kemudian bekerja di industri kemasan makanan dan lain-lain gitu ya. Yang memang terkait dengan makanan atau distribusinya gitu ya, atau misalnya di plantationnya gitu ya, yang memang terkait dengan supply chain makanan. Itu bisa ya pengalaman. Minimum berapa sih Pak gitu ya, tergantung pada saat nanti kita tanya bisa jawab nggak mengenai food safety. Bisa atau nggak bisa safety for safe food gitu ya. Jadi kami ya orang-orang yang bergerak di food safety ya, kami niatkan bekerja ini untuk memberikan makanan yang aman dan layak konsumsi untuk umat manusia gitu. Mungkin itu saja dari saya, teman-teman semua. Saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf kalau ada yang masih kurang. Nanti kita akan bahas di pertanyaan ya. Sip. Oke, baik. Terima kasih Pak Wawan. Wah, pemaparannya luar biasa nih, menarik. Ditandai dengan banyaknya pertanyaan. Oh, udah ada pertanyaan ya? Saya nggak Ada ngelihat nih. di kolom Q&A. Oh iya 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 iya. Belum Q&A kita ya. bareng-bareng nih Pak Wawan dan Pak Denny, kita akan beri informasi terlebih dahulu. Pak Wawan boleh di stop share terlebih dahulu, Pak? Siap siap siap. Sebentar ya. Ada informasi penting buat Bapak Ibu semuanya. Nanti absensi kita bagikan juga di sesi kedua setelah ini. Batas waktunya adalah pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Jadi dipastikan absensi sebelum jam 14 jam 6 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, informasi selanjutnya adalah buat Bapak Ibu semuanya yang belum subscribe channelnya Kak Denny, silahkan di-subscribe terlebih dahulu karena akan ada banyak video di sini dan juga akan ada kesempatan buat Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan jaket Media Tama, jaket Bumber. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Dan ada beberapa pelatihan yang akan diinformasikan oleh Pak Denny. Pelatihannya apa aja dan berapa diskonnya, nah nanti akan diinformasikan. Ini dia, silahkan Pak Denny. Oke, gambarnya masih on the way nih, belum kelihatan di saya. Oke, ini dia. Baiklah Bapak Ibu semua, terima kasih Pak Wawan atas paparannya luar biasa ya. Kalau kita belajar ilmu keamanan pangan, banyak banget ya. Jadi Bapak Ibu semua nanti apa aja HACCP itu sama kayak HIRA kalau di K3 dan sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000 2018 kalau di K3 itu ISO 45001 2018. Oke, bagi Bapak Ibu semua yang ingin ikut pelatihan nih ya, sertifikasi Kemenaker RI ada di bulan Oktober ini. Kita ada voucher diskon nih 1.150.000. Ini batasannya sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021. Jadi harganya kalau Bapak Ibu semua pribadi itu hanya 3 jutaan ya. Murah sekali nih, hanya 3 jutaan dan promonya ini sampai tanggal 10 Oktober dan kita baru dapat info sisa 3 seat lagi. Silakan Bapak Ibu semua hubungi tim Media Tama yang dikenal. 3 jutaan saja untuk yang pribadi, kalau yang umum 4 jutaan saja. Lanjut, berikutnya Bapak Ibu semua, bagi yang ingin ikut juga yang sertifikasi BNSP nih, khusus untuk yang tamatan SMA atau SMK. Kalau yang tadi itu yang tamatan minimal D3 berijazah. Silakan juga ikut, sama nih kompetensinya yaitu di bidang K3. Banyak sekali persyaratan di dimanapun, di LinkedIn ataupun di karir.com, JobsDB minta ada sertifikasi. Lalu kalau misalkan Bapak Ibu semua sudah punya sertifikat ahli K3 umum, bisa ngelanjutin lagi nih di auditor SMK 3. Lumayan juga, ada diskon 2 juta juga nih, plus diskon referral. Jadi 2.100.000. Jadi totalnya 2.100.000 diskonnya. Harganya cuma 2,5 juta nih. Kesempatan sekali nih, silakan Bapak Ibu semua daftar ya.
Berikutnya adalah juga teknisi K3 listrik. Nah, ini kalau perusahaan Bapak Ibu semua ingin tender nih ya di PLN ya, biasanya akan diminta kompetensinya ada teknisi K3 listrik untuk yang tamatan SMA atau SMK, sedangkan untuk yang tamatan D3 ada ahli K3 listrik. Boleh Pak Arif? Nah, ahli K3 listrik ini juga sangat murah sekali, cuma 13.950.000. Kalau di tempat lain mungkin 19 jutaan. Ini kesempatan sekali, paling lambat tanggal 18 Oktober ya. Silakan Bapak Ibu semua, ada diskon 4 juta ya, lumayan sekali nih. Jadi kalau mau tender di PLN, PJB, Indonesia Power, Ogindo Daya Bersama ya, biasanya diminta kompetensi untuk ahli K3 listrik ataupun BUMN karya ya, pasti akan meminta kompetensi ini. Nah, juga Bapak Ibu semua yang sekarang ini proyek yang tidak pernah dihentikan ya, ataupun program pemerintah, ini ahli muda K3 konstruksi. Pastikan Bapak Ibu semua ikut ini karena kita pelatihannya ini sekarang full online ya. Jadi prakteknya pun, observasinya pun online. Jadi yang dari manapun, dari Aceh, dari Papua, bisa ikut pelatihan ahli muda K3 konstruksi karena kita praktek observasinya online. Jadi benar-benar full online seperti ahli K3 umum. Ini sangat murah sekali nih, 3.950 ya, masih ada diskon nih ya, diskonnya 1 jutaan. Jadi 3.950. Supervisor panca juga 3.750 ya, silakan Bapak Ibu semua daftar di sini, harga early bird-nya masih berlaku untuk nanti ya di bulan November nih ya. Ini mulai Oktober. Oh ya, nah Oktober masih jalan nih, 11 Oktober. Lanjut. Petugas damkar juga ini untuk bulan November ya. Jadi masih ada diskon juga. Silakan Bapak Ibu semua daftar. Diskonnya 2 juta ya, 2.100.000 tepatnya. Jadi 3.150. Dan juga ada petugas P3K. Arif. Nih, jadi Bapak Ibu semua kalau perusahaannya mau SMK 3 ataupun implementasi K3, ini pasti diwajibkan tim tanggap daruratnya harus punya sertifikasi, khususnya tim tanggap darurat kebakaran dan tim tanggap darurat untuk petugas P3K. Ini juga diskon 2 juta. Ini juga kalau ada yang mau paket combo, bisa lewat Tokopedia. Tokopedia harga lebih murah ya Bapak Ibu semua ya. Atau Pak saya mau cicilan Pak, bisa nggak? Bisa. Di Mediatama ada cicilan. Ya, silakan pilih cicilannya 3, 6, dan 12 bulan. Bisa lewat Tokopedia atau EduFund. Itu adalah funding dari Mediatama. Dari Bank Mayapada. Lanjut. Ya, silakan Pak Arif dilanjutin. Oke, nah Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan sudah mengikuti pelatihan, ternyata di sini di aplikasi Mikapro juga ada yang namanya info karir. Bisa diakses juga di www.mediatama.co.id. Bapak Ibu semuanya bisa klik ya karir, kemudian nanti bisa pilih di sini sesuai dengan minat Bapak Ibu semuanya yang ingin melamar di posisi atau di bagian apa. Kalau di aplikasi Mikapro ada di sebelah kiri, itu ada tulisan karir, itu bisa juga diklik. Nanti akan ada banyak sekali beberapa perusahaan yang mengirimkan lowongan-lowongan kepada Bapak Ibu semuanya melalui aplikasi Mikapro. Jadi jangan bingung lagi untuk mendapatkan loker K3 di mana ya? Di Mikapro aja. Oke. Tapi Pak Arif, bentar, Pak Arif, kalau yang di Mikapro mungkin 1 minggu ini kita lagi maintenance, tapi Bapak Ibu semua bisa mendaftarkan untuk karirnya itu di website aja, Mediatama.co.id, masuk ke sana. Jadi ini khusus untuk lowongan kerja di bidang K3. Ya, jadi apapun perusahaannya ada di sini semua. Jadi Bapak Ibu semua nggak perlu cari di tempat-tempat lain. Semua lowongan kerja bidang K3 ada di sini. Jadi after sale service-nya, jadi ada yang tanya ke kami, Pak, apa pembeda Mediatama dengan PJK3 lain? Kita ada kerjasama hampir ke perusahaan-perusahaan besar untuk menyalurkan para alumninya melalui website kita, yaitu Karir K3. Kalau teman-teman lihat, Karir K3 ini mirip sekali seperti Jobstreet atau JobsDB, tapi kita spesialisasi untuk K3 lingkungan dan mutu. Silakan teman-teman semua masuk, akses ke Mediatama.co.id. Oke, menarik ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, untuk info selanjutnya adalah bagaimana cara membuat CV online. Nah, Bapak Ibu semuanya bisa membuka Mikapro-nya, kemudian di sebelah kanan itu ada buat CV online. Silahkan untuk diklik, lalu isi saja biodata-biodatanya dengan lengkap, lalu bisa klik next,
kemudian bisa ditambahkan juga riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan skill apa saja yang Bapak Ibu miliki, dan sertifikat apa aja yang sudah Bapak Ibu miliki, bisa dicantumkan juga. Lalu klik next, dan bisa memilih warna sesuai Bapak Ibu yang diinginkan ya. Kemudian setelah itu baru bisa melihat hasil pembuatan CV-nya di unduh CV. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya bisa langsung dengan mudah mendapatkan CV tanpa perlu biaya editor buat bikin CV. Jadi cukup dengan aplikasi Mika Pro saja. Kemudian ada informasi menarik lagi, yaitu sistem referral. Sistem referral ini apa? Sistem referral ini untuk mendapatkan tambahan cuan. Bapak Ibu semuanya bisa klik di profile, kemudian ada referral. Jadi nanti referral ini, kode referral ini bisa diberikan kepada teman atau rekan kita yang ingin melakukan pendaftaran training di Mediatama, lalu bisa masukkan kode referral ini ke dalam pendaftaran pada saat memilih di aplikasi Mika Pro. Dimasukkan kode referralnya, lalu Bapak Ibu semuanya juga bisa cara lain. Caranya adalah bisa klik share seperti ini, yang ada di pojok kanan, lalu bisa langsung dibagikan ke Facebook, ke Telegram, ke Twitter, bahkan ke WhatsApp. Nanti kode ini yang akan Bapak Ibu berikan ke kolega Bapak Ibu semuanya, sehingga Bapak Ibu semuanya yang mereferensikan menggunakan kode referral bisa mendapatkan 5% dari total trainingnya. Menarik ya? Menarik sekali. Kalau misalkan harganya 6 juta, tadi Alika 3 umum, itu dapatnya sekitar 300 ribuan, Pak Ajri. Itu satu peserta. Cuannya. Satu peserta untuk dapat cuannya, kan luar biasa kan ya? Oke. Jangan lewatkan kesempatan ini, Bapak Ibu semuanya. Oke, selanjutnya buat Bapak Ibu semuanya yang ingin informasi lebih detail mengenai pelatihan sertifikasi Kemenaker Republik Indonesia dan juga BNSP atau bahkan in-house training, bisa segera hubungi di 021 2254 5432 atau bisa juga segera hubungi di 0899 3386 423 atas nama Pak Beni. Dan pastikan Bapak Ibu semua sudah memfollow Instagram @mediatama dan juga Facebook Tama Mediatama Sertifikasi, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga follow TikTok @kacikdeni. Nah, jangan lupa juga kami masih membagi hadiah jaket Boomer yang dipakai oleh Pak Deni, dan ini kita akan informasikan setiap 2 minggu sekali. Caranya gampang, silakan follow akun TikToknya Kacikdeni dan juga YouTube Kacikdeni, like sebanyak-banyaknya postingan TikTok Kacikdeni, dan juga share sebanyak-banyaknya YouTube Kacikdeni di grup K3 yang ada di Facebook. Dan ini masih sampai 31 Oktober 2021. Dan Bapak Ibu semuanya, jika ada yang ingin bekerja sama sebagai sponsor untuk produk-produk K3 seperti APAR, kotak P3K, dan APD, dan yang lain-lain, bisa segera hubungi 021 2254 5432. Dan menariknya lagi adalah jika Bapak Ibu semua yang ingin sharing ilmu dan mendapatkan passive income di kolega, kami membuka kesempatan bagi para instruktur semua bergabung di komunitas instruktur Mediatama 2021. Caranya gampang, segera hubungi di 0822 111 30869. Baik, Bapak Ibu semua, itu adalah informasi buat semuanya. Mari kita sama-sama lanjutkan sesi Q&A-nya nih. Pak Wawan sudah banyak sekali. Ya, kita akan mulai satu persatu ya Pak Deni, Pak Wawan, dari atas nih. Dari Bapak Riptiwan Lukito dari Sulteng. Wah. Apakah ada makanan tertentu yang berbahaya jika dipanaskan setiap kali ini, Pak? Buat diangetin sepertinya. Silakan, Pak. Sebetulnya dari makanan ya, makanan yang diangetin tiap hari gitu. Satu, yang jelas dia akan membunuh bakteri, ya, membunuh bakteri. Kemudian yang kedua adalah terjadi penurunan kualitas sebetulnya. Penurunan kualitas kalau dia sering dipanasin lagi. Salah satu nutrisinya udah mulai nggak ada gitu ya. Kalau keseringan ya angus juga, tertinggal karbon doang ya. Jadi kalau secara dipanasin diulang-ulang, sebetulnya kalau yang cuman goreng-goreng nggak terlalu ini ya, nggak terlalu berbahaya. Hanya saja yang potensial adalah kalau sayur yang ada santannya, gitu ya. Apalagi misalnya sayurannya daging, ya, base-nya itu daging. Nah, kalau daging itu banyak proteinnya,
sehingga atau potensi mikrobiologi itu tumbuh sangat besar ya, sangat besar. Kalau dia base-nya sayurnya daging, kemudian dia basah, ada santan, udah itu sebaiknya hari itu juga habis gitu ya. Kalaupun dibesokin cuman besok doang gitu ya. Yang nggak bisa bohong itu kita cium dulu ya, cium. Kalau memang dia ada bau yang tidak sedap, misalnya gini, pada saat kita masak ya, pada saat kita masak, maksudnya masak yang kedua lah, maksudnya ngangetin gitu ya, ngangetin. Kalau dari sisi airnya itu kan masih oke-oke aja kesannya gitu ya. Tapi akan lebih terasa produk daging itu masih layak dikonsumsi atau tidak pada saat dagingnya dibuka, ya dagingnya ya dibelah lah atau apa gitu, itu tercium bau yang tidak nyaman. Nah udah itu jangan dimakan. Itu udah ada bakterinya banyak gitu ya. Jadi memang sebaiknya ya kalau menurut food safety, makanan yang dihidangkan gitu ya itu nggak boleh lebih dari 4 jam gitu. Kalaupun memang harus ada proses panas terus-terusan, jadi kayak diangetin gitu sayur ya. Nah itu juga suhunya harus tetap dijaga di angka 60 atau 60-70 gitu ya. Karena kalau kurang dari itu banyak bakteri yang senang hidup gitu dan akan banyak tumbuh gitu ya. Seperti itu Pak gitu ya kalau menurut saya. Dan dianget-angetin terus juga nggak enak, udah nggak fresh. Tidak disarankan ya gitu. Oke, bisa Oke, lanjut. ya. Lanjut nih Pak, dari Pak Paul Wijaya. Termasuk chemical hazard untuk packaging material atau FCM adalah golongan senyawa PFAS. Nah, belum banyak diliput, tetapi ECHA dan FDA sudah mengeluarkan pembatasan penggunaan PFAS ini untuk FCM. Bagaimana dengan Indonesia? Ya, kalau di Indonesia memang tidak terlalu concern ya terkait bahaya kimia yang ini gitu ya. Kalau kita lihat di Indonesia untuk standarisasi kemasan pangan itu baru residu heavy metal ya. Jadi heavy metal migration dari kemasan ke produk gitu ya. Dan ini belum ini di Indonesia belum terlalu happening gitu ya. Belum terlalu banyak gitu. Seperti itu sih Pak, pengetahuan saya gitu. Jadi yang PFAS ini kalau di makanan belum menjadi sebuah concern dari pemerintah ada mengeluarkan regulasi khusus gitu ya terkait kemasannya. Nah, kalau di Indonesia baru residu heavy metal dan heavy metal migration saja. Dan ketentuan labeling ya, labeling mengenai alergen itu udah mulai. Nanti akan ada kaitannya dengan pertanyaan yang di bawah kayaknya. Gitu mungkin Ya, Pak. pertanyaan di bawah dari Pak Steki Osun Ai. Dia bertanya nih, bagaimana dengan pestisida pada makanan atau sisa residu dari penyemprotan pestisida? Pertanyaan adalah bagaimana makanan itu sehingga aman untuk dikonsumsi. Contohnya seperti buah yang kita beli dari pasar. Mungkin saja ada residu pestisidanya. Terima kasih. Ya, Seperti itu. jadi kalau di pengolahan makanan, terutama kayak di resto atau di warung gitu ya, itu ada proses pemblansir ya, maksudnya pencucian. Pencucian terlebih dahulu sebelum itu disajikan. Contoh kayak misalnya di resto ada salad bar gitu ya, di salad bar. Nah itu dia materialnya atau buah-buahan tersebut gitu ya, itu akan diblansir dulu ya, dicuci ya, nanti dikasih garam, kemudian ada sedikit disinfektan sehingga nanti aman dari residunya. Kemudian memang ada yang sekarang lagi happening lagi adalah klaim organik teman-teman ya. Jadi kalau ada buah-buahan atau sayur-sayuran yang dia ngeklaim organik, berarti dia sudah tidak menggunakan residu pestisida. Nah itu yang lebih dan memang bagus atau disarankan oleh food safety gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan nih Pak, kata Pak Rama Putra ini, kalau di industri manufaktur ISO 22000 ini kadang tidak
menjadi prioritas, dia bilang kayak gitu. Bagaimana kita menyikapinya terhadap klausul kausa di 22.000 ini, terutama misalkan kantin, ya kantin perusahaan yang mana pengelola atau memberikan makanan adalah bukan jasa vendor, tapi si penjama atau si perusahaan itu sendiri gitu loh. Ya. Pemilik kantin, gimana Pak itu? Ya, minimal ada minimumnya ya, minimumnya. Kalau kantin memang ada requirement khusus dari Dinas Kesehatan. Kalaupun ingin memastikan kantinnya ini aman gitu ya, disarankan kantinnya itu tersertifikasi like hygiene dari Dinas Kesehatan setempat ya, Dinas Kesehatan setempat. Di sana ada ketentuan-ketentuan khusus standar like hygiene sebuah kantin, di mana kondisi kantinnya, bagaimana penjamahnya, nanti penjamah makanan juga ditrainingkan gitu ya. Kemudian nanti kondisi kesehatan penjamah makanan juga dicek, sampai nanti ada swab khusus gitu ya untuk para penjamah makanan ini. Jadi disarankan kalaupun memang tidak tersertifikasi HACCP, minimum mendapatkan sertifikasi like hygiene dari Dinas Kesehatan. Gitu, Pak. Oke, jadi minimum like hygiene dari Dinas Kesehatan setempat berarti gitu Pak ya untuk kantin. Cukup itu ya? Cukup banget. Ya. Oke. Lanjut nih, misalkan Pak Budi Setiadi nih nanya nih. Kalau ISO dan HACCP ini material dan hasil produk saja, bagaimana dengan alat pendukungnya seperti alat masak dan alat makan? Apakah itu juga ada standarisasinya yang di dalam ISO? Ya, mungkin saya bahas dulu nih satu ya. Saya tidak menjelaskan lebih detail gitu ya. Di klausul ISO yang 22.000 itu ada di klausul 8 mengenai persyaratan kelayakan sebuah food manufacturing. Nah, itu dijelaskan. Salah satunya adalah mengenai kelayakan peralatannya, konstruksi bangunan, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi saya nggak ngejelasin detail memang. Harusnya memang ada. Jadi di dalam HACCP juga ada namanya prerequisite program. Nah, di situ ada bagaimana supaya tidak terjadinya cross kontaminasi, bagaimana nanti peralatan yang digunakan itu dibahas sampai pencucian ya, cara pencuciannya bagaimana itu ada dijelaskan. Jadi memang di sini saya tidak menjelaskan detail, baru overview-nya saja. Jadi sebetulnya ada gitu ya. Kalau di ISO 22000 itu dijelaskan di klausul 824, kemudian kalau di HACCP yaitu mengenai General Principle of Hygienic hygienic manufacturing gitu ya, hygienic practice gitu ya, gitu. Jadi ada di situ kalau teman-teman sering baca ada namanya GMP ataupun SSOP atau bahasa kita namanya prerequisite program kalau sekarang. Jadi ada ISO TS 22002 step 1. Nah, itu menjelaskan detail bagaimana peralatan yang boleh dipakai gitu ya. Sampai ini baju karyawan itu diatur, nggak boleh ada kancingnya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman misalnya ke tempat produsen makanan gitu ya, pasti harus pakai baju khusus yang mereka desain gitu ya, dimana nggak ada kancingnya, kemudian nggak boleh ada kantong di atas pinggang gitu ya. Kenapa? Karena ini kancing ini bisa berpotensi mengkontaminasi. Jadi itu aturannya jelas seperti itu. Jadi detail gitu ya. Seperti itu untuk jadi Pak di ISO itu mencakup semuanya. Kalau HACCP itu bagian dari si ISO itu sendiri gitu Pak ya. Kalau kita di K3 itu SMK 3 atau ISO 45001 itu mencakup keseluruhan dari sistem. Tapi kalau HIRA-DC atau HIRA-RC atau HIRA-OP ya, opportunity itu bagian dari si sistem itu sendiri. Gitu ya Pak Budi ya. Ya. Terus dia bilang lagi nih, bagaimana proses kalau di rumah nih, ya kan? Karena kebanyakan dari kita pernah sakit perut, bukan hanya dari makanan hasil rumah makan saja atau resto, tapi olahan dari rumah sendiri. Ya. Mungkin apakah ISO dan HACCP ini bisa diterapin di rumah, ya kan? Bisa banget ya, bisa banget. Kenapa? Satu mengenai pengolahan makanan atau bahan makanan sebelum kita masak, gitu ya. Nah itu tuh dijelasin tuh bagaimana caranya. Kemudian bagaimana cara menyimpan makanan yang benar, gitu ya. Misalnya di suhu berapa, nggak boleh suhu berapa, gitu ya. Kayak gitu. Kemudian bagaimana cara cleaningnya.
karena potensi kontaminasi itu bisa dari mana-mana gitu ya. Kemudian personal hygiene. Kalau yang namanya sakit perut biasanya itu dikarenakan ada bakteri E. coli, teman-teman ya. Bakteri E. coli itu ada di mana? Ada di kotoran manusia yang paling banyak gitu ya. Makanya di food handler itu ada diberlakukan personal hygiene. Jadi orang yang setelah dari toilet gitu ya, entah itu BAK ataupun BAB gitu ya, dia harus cuci tangan terlebih dahulu. Jadi harus disediakan wastafel untuk cuci tangan, disediakan sabunnya, disediakan disinfektannya di sana gitu ya. Kemudian walaupun dia udah cuci tangan yang bagus gitu ya, itu tetap kalau masuk ke area produksi nanti dia harus pakai sarung tangan karena memang khawatir masih ada bakteri di tangannya itu. Nah, bisa saja pertanyaannya adalah teman-teman yang waktu di masak gitu ya, masak nggak cuci tangan dulu habis BAB gitu ya. Makanya E. coli-nya masuk tuh ke makanan kita gitu ya. Nah, ini potensi. Bisa saja bukan dari proses masaknya ya. Bisa saja bukan pada saat proses masaknya. Misalnya Pak siapa tadi? Nggak cuci tangan dulu pada saat mau makan. Nah, ini gitu ya. Nah, ini kita ajarkan dalam bentuk namanya personal hygiene gitu ya. Makanya di industri makanan pada saat ada COVID kayak gini gitu ya, pada saat ada COVID harus cuci tangan, harus pakai masker. Di industri makanan udah biasa gitu ya. Jadi teman-teman di food manufacture ya emang itu udah kebiasaan kita gitu, harus cuci tangan dan pakai masker. Jadi nggak masalah gitu ya. Seperti itu mungkin Pak ya. Oke, jadi sangat mungkin sekali, sangat bisa sekali diterapin di rumah. Ya, Ini tapi juga yang nyangkut simpel-simpel lah pertanyaan, ya. iya yang simpel-simpel. Ini juga nyangkut pertanyaan mengenai ini saya sama mirip juga nih, misalkan nih, ini dari Pak siapa tadi dibilangnya ada kemasan yang mana ya tadi ya, yang penyok misalkan dari botolnya gitu kan ya. Nah, tapi masa berlaku expirednya masih panjang gitu loh Pak. Nah, itu apakah merusak isi di dalamnya atau seperti apa? Kalau udah Masih penyok, boleh nggak? maksudnya kalau nggak udah pada saat masih Kayak ini aja, ya kayak botol susu aja, apa kaleng susu aja kayak bir brand gitu kan ya, penyok gitu kan ya. Padahal expirednya masih panjang. Apakah itu masih layak untuk dikonsumsi atau tidak? Karena kan ada kemasan di dalamnya itu rusak gitu. Gimana Pak itu? ya betul. Jadi gini, tadi ini juga ada pertanyaan di bawah nih. Saya bingung kenapa di makanan kaleng dapat tumbuh bakteri Clostridium botulinum sedangkan teknik pengemasannya sudah sangat rapat, betul ya. Jadi pada saat produksi kaleng itu kan dia mass production, dia cepat sekali. Dia ada tekniknya khusus memang gitu ya. Tapi kalau misalnya ada kesalahan gitu ya, tetap kalau bahasanya itu bocor tipis, ya, bocor halus gitu ya, Pak. Bocor halus itu potensi masih ada, ya. Bocor halus potensi masih ada. Kemudian pada saat proses sterilisasinya tidak benar, ya. Nah, itu bisa dia tumbuh karena dia belum mati, gitu ya. Pertanyaan jawabannya itu. Jadi dia masih bisa hidup. Efeknya adalah akan kembung, ya. Jadi si kalengnya akan kembung, teman-teman ya. Nah, kalau kita menemukan misalnya botol susu ataupun misalnya produk kaleng gitu ya, dia udah kembung, udah jangan dibeli yang itu walaupun belum expired ya, walaupun belum expired. Kenapa? Pada saat proses pengiriman, ya kan, itu kan akan terbentur-bentur ya. Kemudian pada saat melempar, handlingnya juga bisa juga terjadi benturan dan sebagainya. Akhirnya ada bocor halus gitu ya, bocor halus, akhirnya bakteri bisa masuk gitu teman-teman ya. Jadi Tipsnya sebaiknya kalau beli minuman kaleng, kita jadi harus melihat juga kemasan dari kaleng tersebut, jangan pilih kaleng susu yang sudah penyok gitu ya. ya sudah penyok atau sudah abnormal lah pokoknya. Walaupun expirednya masih lama gitu ya. Betul gitu. Oke. Nah, Jangan ini sampai kita pertanyaan. ngebuang uang kita gara-gara itu doang. Iya, bagus sekali. Ini juga nyangkut juga pertanyaan Pak Mario nih. Tadi Ibu Aisyah nanya ya. Terus Pak Mario sebaliknya dibilangnya, apakah makanan yang sudah expired, melewati expired selama beberapa hari masih boleh dikonsumsi? Nah, ini sebaliknya nih, ya sudah expired masih boleh dikonsumsi nggak? Karena kita pernah mendengar ada isu kalau misalkan expirednya sekarang nih, itu masih ada waktu 2 hari atau 3 hari faktor safety untuk siapa tahu masih bisa dikonsumsi seperti itu. Apa benar seperti itu, Pak?
Kalau secara food safety itu udah nggak layak konsumsi ya teman-teman ya. Kalau secara food safety udah nggak layak konsumsi. Tapi kadang Indonesia ya, maksudnya di kita nih kayak ya contoh lah nggak jauh-jauh gitu ya. Roti contohnya roti. Roti itu dia akan expired di 5 hari ke atas gitu ya, 5 hari setelah 5 hari gitu ya. Expirednya itu nanti di umur 5 hari itu dia akan muncul jamur teman-teman kalau pernah ngelihat ya, ada jamur di samping-samping gitu ya. Dan kadang saya udah pernah ngelihat sendiri gitu, udah jelas itu ada jamurnya, itu dikeluarin, dibuka sama dia, yang nggak ada jamurnya dia tetap makan dan orangnya sehat-sehat aja gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang memang masyarakat Indonesia ini sangat tinggi tingkat kekebalan tubuhnya ya teman-teman, gitu, sangat tinggi tingkat kekebalan tubuhnya. Contoh lah, contoh yang paling bisa terlihat secara terukur ya, kalau kita ngebandingin parameter mikrobiologi antara standar Indonesia dengan standar negara misalnya Eropa gitu ya, itu parameter range-nya itu lebih luas gitu. Misalnya di Eropa maksimum 10 ppm gitu. Tapi kalau di Indonesia masih 100 ppm, masih oke gitu. Oke. Ya dari situ kalau secara terukurnya gitu teman-teman. Jadi Jadi kalau udah kebal ya, badannya kayaknya udah kebal dengan udah penyakit kebal. gitu ya. Contoh lagi. Misalnya kita terkait alergen ya teman-teman. Alergen itu ada apa aja? Ada kacang, ada telur, itu kategori alergen ya. Kemudian ikan-ikanan, krustase kayak kerang-kerangan ataupun misalnya udang gitu ya. Contoh lah, kita udah sangat terbiasa makan gado-gado teman-teman ya. Bener kan? Gado-gado. Kalau enggak misalnya ketoprak lah gitu. Toprak. Nah, Mentah toprak. itu, mentah. Ya. Apalagi ada namanya dia klaim ketoprak telur, ya kan? Ya. Nah, udah mah ada kacang, itu alergen, ya Ya. kan? Kemudian dikasih telur lagi, ya kan? Itu Lagi alergen alergen lagi, semua. ya kan? Habis itu makan peyeknya, peyek udang. Udah Dan alergen kita semua. tidak masalah makan itu gitu. Tapi orang luar negeri gitu ya, makan kacang dikit aja udah langsung gatel-gatel dia badannya. Nah itu, alhamdulillahnya orang tua kita waktu zaman dulu itu suka nyekokin makan kita, ya kan? Ya. Kamu harus makan ini, Jadi harus makan terbiasa ini. ya. Sehingga tubuh kita udah terbiasa. Masya Allah. Makanya Jadi kan teman-teman jangan ngebatasin anaknya makan ya. Jadi kalau lagi suka apa makan ya. Kalau perlu variasinya banyak supaya terbiasa biar makanannya ya. kebal ya. Eh, Makanya eh. kalau orang dengan gangguan ini kan nggak boleh ngomong orang gila kan. Itu kalau dia makannya apa aja tetap aja sehat gitu ya kan. Mungkin Iya, seperti itu kan udah kebal kali ya Pak ya. udah kembang. Gitu, Oke, Pak. berikutnya. Bagaimana dengan makanan atau sayuran? Biasanya ada omongan misalkan wah sayur yang sudah ada uletnya apa ada uletnya itu dianggap wah ini bebas dari pestisida. Ya, Hmm. apakah ini masuk dalam hazard atau memang ini contoh yang bagus memilih sayur yang ada uletnya? Nah, ini pertanyaan dari Ibu GST Ayu Mayuni, dia bilangnya, apakah ulat sayur itu bagian dari hazard atau gimana nih? Ya, Silakan, Pak. jadi kalau secara food safety itu masuk ke hazard biologi yang makro ya. Jadi memang ulatnya masih besar. Kalau misalnya ulatnya masih hidup berarti hazard biologi makro. Tapi kalau ulatnya udah mati ya, berarti itu kenanya masuk kategori hazard fisika gitu ya, karena dia udah benda mati gitu. Dan apa namanya? Kadang ada ini apa namanya pembenaran gitu ya, pembenaran sama kalau dari sisi bisnis ya, maksudnya ini tukang sayur, Bu nih ada ulatnya terbukti nih nggak ada pestisida itu Pestisida. biar laku sih, intinya gitu, jualannya biar laku. Sebenarnya nggak benar Tetap, ya itu ya, Pak ya. jadi tetap itu adalah hazard ya, membahayakan ke kita gitu ya, sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu sebelum kita konsumsi gitu sih. Oke, Pak Arif, kita sudah bisa buka untuk bertanya langsung dengan pembicara kita. Ya. Bapak Ibu semua silakan tekan tombol raise hand. Bapak Ibu semua bisa langsung kita bukakan agar berbicara. Oke, Pak Jihan Habibullah, silakan. Pak Jihan. Siapa lagi?
Silakan Ya, siapa yang di-unmute. duluan? Di-unmute, Pak, terlebih dahulu. Diklik aja tombol Oke. raise hand-nya. Silakan Pak Jihan. Pak Jihan. Ya, sudah Pak, silakan berbicara Pak. Oke, sambil menunggu Pak Jihan, dari Pak Suryatmaja dulu nih. Pak, apakah tugas dari QA dan QC Food Safety? Apakah harus ada sertifikasi atau apa nih kompetensinya? Ya, QA dan QC itu kalau QA dia memastikan sistem manajemen keamanan pangan itu berjalan dengan baik. Perbedaannya ke sana, assurance dia lebih ke sistem ya. Kayak contoh inspeksi dia lakukan gitu ya. Kemudian internal audit dia lakukan, kemudian follow up terkait apa namanya corrective preventive action dia yang organize untuk manajemen review gitu ya. Kemudian melihat sistem secara utuh ya keseluruhan itu QA. Kalau QC quality control memang dia akan melihat di shop floor ya, mulai dari incoming material dia ada pengecekan tuh, sama halnya dengan di ISO 9001 kan ada QC juga ya, ngecek dari raw material kemudian sampai nanti semuanya sesuai dengan prosedurnya atau spesifikasi. Sama hal juga dengan HSE lah gitu ya, HSE officer gitu, itu kan pasti akan inspeksi dulu, ngecek keadaan apa namanya tempat kerja kita itu sudah safe atau belum gitu ya. Sama QC juga kayak gitu modelnya ya gitu Pak. Terus mengenai kompetensi ya ada gitu ya, jadi di Indonesia alhamdulillah sudah ada lembaga sertifikasi kompetensi ya untuk food safety. Nama lembaganya JMKP, teman-teman bisa cek di websitenya ya, www.jmkp.co.id gitu ya. Di situ mulai dari food handler untuk retail, untuk yang food manufacturing, kemudian untuk auditor internal, auditor eksternal, itu ada semua gitu ya. Dan itu sudah tersertifikasi BNSP. Jadi sertifikasinya ke sana, Pak. Gitu. Oke, kompetensinya sudah ada ya teman-teman semua ya. Ini Pak Eko Bayu Raharjo nih bertanya, ini menarik juga nih. Pak, di klausul manakah ISO 22000 itu mengatur mengenai pemberian tanda peringatan bahaya pada kemasan produk makanan? Contoh misalkan ada kemasan mie instan, cara penyajiannya ada tapi tidak dicantumkan usia yang boleh menyajikan itu. Atau juga pada kemasan makanan juga tercantum peringatan bagi tidak mencantumkan peringatan alergi bagi kandungan yang ada di dalamnya. Itu seperti kacang, wijen, dan lain-lain itu gimana, Pak? Baik, oke. Jadi kalau di klausul ISO 22000 ya, itu ada di klausul yang berkaitan dengan HACCP, di mana di sana ada namanya karakteristik of product gitu ya. Kalau di HACCP namanya deskripsi produk. Nah, di sana mencantumkan komposisinya apa saja, karakteristik kimia, biologi, dan fisikanya dari produk itu seperti apa, kemudian intended use bahasanya ya. Jadi orang yang boleh makan itu siapa aja sih, atau peruntukannya untuk siapa gitu ya. Apakah boleh untuk ibu hamil, untuk orang sakit, untuk balita, untuk orang alergi dan lain sebagainya, atau untuk manula gitu ya. Itu ada gitu ya. Jadi apa namanya, kalau di klausul ISO 22000 itu ada di klausul 8 mengenai deskripsi atau karakteristik dari produk dan raw material. Malah kalau di ISO 22000 dilengkapi dengan raw material yang juga harus dijelaskan. Tapi kalau di HACCP itu lebih ke deskripsi produk saja. Kemudian mengenai kemasan itu berbeda lagi dengan regulasi ya teman-teman ya. Jadi itu ada kaitannya dengan regulasi. Pada saat kita akan membuat sebuah produk yang akan kita jual di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka harus memiliki izin edar, ya, izin edar dari siapa? Dari BPOM untuk produk pangan olahan, ya, yang dikemas-kemas gitu. Buktinya dia sudah memiliki izin edar dan boleh menjual di Indonesia. Salah satunya adalah persyaratan kemasan harus sudah sesuai dengan regulasi, gitu ya. Jadi pada saat kita akan mengajukan, saya nih punya produk ya misalnya noodle gitu ya.
Nah, desain kemasan saya itu saya akan lampirkan pada saat pengajuan ke BPOM, gitu ya. Dan BPOM akan mengoreksi kalau memang ini tidak sesuai, ini tidak sesuai, perbaiki lagi, bolak-balik tuh tektokan sampai nanti oke. Nah, kalau udah oke, baru kami boleh produksi yang banyak. Kemudian nanti di sana muncul BPOM MD ya, nomor MD berapa gitu ya. Nah, itu berarti udah sesuai regulasi kemasan pangan gitu ya. Dan memang di regulasi salah satunya kayak kalau kita ngomongin mie tadi ya, itu kan dia menuliskan cuma saran penyajian, walaupun di situ ada telur dan lain sebagainya ya. Dan itu boleh-boleh saja menurut regulasi ya teman-teman. Pada saat kita menyajikan, pada saat buka, itu kan cuma mie kotak doang gitu, nggak ada telurnya gitu ya. Kita nggak bisa protes karena apa? Di situ ada tertulis saran penyajian gitu ya, bukan deskripsi dalamnya kayak gimana, enggak gitu ya. Seperti itu. Kemudian di situ di belakang Alergi. Kalau yang ya, alerginya, Pak? ya baik. Alerginya? Mengenai alergi, regulasi pangan Indonesia, alhamdulillah sudah mengeluarkan ya ada 9 jenis alergen di Indonesia dan ada ketentuan di sana, ya ada ketentuan di sana bahan-bahan yang ada alergennya itu harus dicetak tebal di label. Jadi kalau kita ada komposisi, ya kan, misalnya ada telur, gitu ya. Nah, tulisan telurnya itu dicetak tebal, berarti itu Oh, artinya alergen, teman-teman. oh gitu. Ya, gitu. Alhamdulillah, food manufacturer udah mengikuti ya. Jadi, kalaupun tidak itu, dia akan menuliskan, misalnya bahan ini mengandung alergen, ada tertulis. Ada beberapa company yang menulis seperti itu, ada yang tidak, tapi dia tetap mengikuti mencetak tebal yang komposisinya memang mengandung alergen. Itu ya teman-teman. Oke, berarti sosialisasi ke masyarakat yang belum ya, khawatir nanti Ya, yang jualan kalau dipasang betul. alergi nanti yang makan nanti akan mikir ada alergi ini nggak mau. Mungkin dari sisi bisnis mungkin tidak ditulis alerginya tapi di bold aja gitu ya Di Pak ya. bold, ya Ya, betul. tapi kadang Dan nyampe ke kitanya konsumen tuh nggak ngerti di bold tuh artinya apa. Kadang gitu ya Pak ya. tapi memang di Indonesia ya, di Indonesia mengenai alergi ini itu sensitif ya. Jadi kalau misalnya ada tertulis alergi, dia nggak bakal mau beli. Nah, iya itu. Makanya memang belum Dari apa sisi bisnis ya. namanya ya dari sisi bisnis. Iya, Tapi ya kalau saya di kalau luar negeri mereka sangat appreciate ada itu, gitu. Oke, ini juga pertanyaan nih. Ini menarik sekali nih. Bagaimana peran ISO 22000 ini memantau dan mengontrol produk makanan yang sudah sampai ke toko, kios atau warung? Apakah ini masuk ke ISO 22000 atau 9001 nih justru? Karena ada kejadian katanya di Februari 2016 ada seorang anak yang keracunan susu katanya. Nah, apakah ISO 22000 ini sampai dengan ke customer atau hanya dalam proses produksi aja, Pak? Jadi kalau kita bercerita skop sertifikasi ya, skop sertifikasi itu hanya sampai kalau misalnya dia produsen susu gitu ya, mentok sampai di pengiriman saja skopnya. Jadi pengontrolan tidak sampai ke end customer gitu ya. Pengontrolan tidak sampai ke sana. Nah, nyambung adalah kalau sertifikasi nanti ke udah asar. Kalau sertifikasi yang retailernya, nah baru retailernya itu yang dipastikan bahwa pada saat penyajian itu sudah oke. Gitu Pak. Dan kejadian misalnya muntah-muntah atau dan lain sebagainya itu banyak faktor ya yang perlu kita investigasi. Entah itu anaknya memang misalnya nggak bisa nerima itu, kan ada yang anak kecil yang bisa makan minum susu ultra gitu. Ada yang begitu ya. Nah, jadi perlu investigasi lebih dalam. Oke, terima kasih Pak Wawan. Lanjut Pak Arief, kita ada informasi lagi, silakan. Ya, Arief. Informasi selanjutnya adalah oke. Baik, teman-teman semuanya, untuk informasi selanjutnya sebenarnya absensi dibatasi sampai jam 16.00 waktu Indonesia bagian barat. Oke. Banyak pertanyaan bagaimana cara klaim sertifikat, Pak Arief. Nah, cara klaim daftar sertifikatnya seperti apa? Oke, saya kirimkan lagi ya. Saya coba share screen lagi. Bagaimana caranya mendapatkan e-sertifikat atau mengklaim e-sertifikat. Pastikan Bapak Ibu semuanya sudah
berada dalam status Mika Pro Platinum. Bagi yang belum, silakan upgrade terlebih dahulu, kemudian bisa mendapatkan e-certificate. Nah, yang pertama untuk mendapatkan e-certificate, klaimnya adalah pertama install terlebih dahulu aplikasi Mika Pro-nya, kemudian silahkan Bapak Ibu semuanya pilih sertifikasi soft skill. Lalu setelah itu, Bapak Ibu semuanya bisa... Arif belum tampak ininya gambarnya di kita, belum. Di stop share screen dulu, dinyalain lagi. Baik. Ya, yang pertama Bapak Ibu semuanya, sebentar ya. Jadi Bapak Ibu semua pastikan Platinum member ya Bapak Ibu semua. Cara upgrade-nya ada tombol upgrade, tombol kunci ya Bapak Ibu semua, bisa tekan itu, nanti bisa upgrade Platinum, boleh pilih 3, 6 ataupun 12 bulan. Sudah muncul? Oke, lagi loading di saya. Tampaknya IndiHome tempatnya Pak Arif bermasalah. Oke. Oke, saya coba bantu secara lisan ya Bapak Ibu semuanya. Silakan bisa setelah install, silakan Bapak Ibu semuanya bisa pilih sertifikasi soft skill, kemudian lakukan pemesanan secara online ya. Kemudian setelah itu bisa menunggu 1x24 jam setelah nanti Bapak Ibu semuanya sudah absensi, baru bisa mendapatkan e-certificate secara gratis. Pastikan sudah platinum terlebih dahulu aplikasi Mika Pro-nya. Oke. Ibu Nur Ainun Ayu Lestari itu bertanya. Silakan. Habis ini Pak Amir Hamzah. Oke. Langsung bertanya. Oke, silakan. Silakan, Ibu. Udah di apa? Oh, dia langsung. Hello to talk. Oke, Amir Hamzah. Silakan Pak Amir Hamzah. Baik, terima kasih Kak Cideni. Selamat siang Pak Wawan. Bapak Amir dari mana, Pak? Dari Cikarang, Pak. Cikarang, Jawa Barat. Perusahaan apa Bapak kerja sekarang? PT Mitra Langgeng Prama Konstruksi, Pak. Di bagian jasa konstruksi. Baik, terima kasih, Pak. Kaitannya kalau dengan konstruksi untuk ISO 22000 ini apa ya, Pak ya? Karena sampai saat ini saya masih belum kena gitu loh Pak materinya. Kalau kaitannya dengan konstruksi ya Pak ya. Kalau misal pun ada kaitannya dengan konstruksi, apa sih yang harus saya lakukan sebagai HSE gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Amir. Silakan. Ya baik. Kalau di bisnis konstruksinya sendiri Pak, itu memang tidak masuk ruang lingkup ISO 22000. Satu itu dulu ya, karena beda. Konstruksi ngerjain bangunan gitu ya, nggak ada hubungannya dengan makanan. Yang ada hubungan dengan makanan adalah kalau misalnya di tempat Bapak membangun itu ada kantinnya yang memang punya sendiri misalnya gitu ya. Itu kantinnya itu yang akan kita sertifikasi. Tapi kan dalam tanda kutip, ngapain saya sertifikasi kantin di tempat konstruksi? Karena pada saat udah jadi itu semua dibongkar. Iya betul. Gitu Pak ya. Paling prinsip keamanan. Jadi nggak perlu sertifikasi bahasanya. Jadi prinsip-prinsip keamanan pangan saja yang diterapkan. Misalnya cara food handling bagaimana gitu ya. Bagaimana pemilihan produknya atau materialnya. Kemudian bagaimana cara masak yang benar gitu ya. Bagaimana personal hygiene-nya. Itu saja yang dipraktekkan. Kemudian satu lagi nih, banyak yang nanya, apakah harus semua disertifikasi, Pak? Ini ya. Di Indonesia ini sertifikasi ISO 22000, ISO 9001, sertifikasi 45000, kemudian 14000 gitu ya. Itu sifatnya sukarela ya, teman-teman semua. Jadi bukan wajib ya, bukan wajib ya. Jadi mau sertifikasi monggo, kalau enggak juga ya enggak apa-apa gitu ya. Kalau bahasa Islam mah sunnah gitu ya. Jadi kalau diterapkan lebih baik gitu ya. Kalaupun nggak diterapkan ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Nah, yang wajib itu apa? Kalau secara regulasi, kalau di makanan, sistem jaminan halal itu sudah mandatori. Ya. Contoh kalau K3, berarti kan sertifikasi K3 Pak ya, itu udah wajib. Gitu. Itu Pak ya. Seperti itu. Oke, ini nyambung pertanyaan Pak Ardiansyah nih. Kalau dia Pak Ardiansyah ini di Kuarsa Indah Murni ini adalah perusahaan pembuatan gelas minum dari kaca.
apakah gelas minum itu sendiri harus ada lisensi halal atau HACCP atau ISO 22000-nya itu kaitannya kemana, Pak? Untuk produk yang kemasannya, ya kemasannya untuk makanan atau minuman. Ya, untuk kemasan yang memang nanti akan digunakan oleh industri makanan, ya. Tadi prinsip pertama sertifikasi ISO ini itu sifatnya sukarela, ya. Nah, kalau teman-teman perusahaan teman-teman ingin menerapkan nggak apa-apa gitu ya. Jadi ada memang spesifik untuk ISO 22000, bukan spesifik lah ya. Maksudnya ISO 22000 ini mengcover masuk ke dalam skop untuk industri pengemasan makanan. Entah itu dalam bentuk pouch, plastik gitu ya, ataupun kaca, ataupun lain sebagainya gitu ya. Jadi mau menerapkan itu lebih baik gitu ya. Karena apa? Untuk bergaining position pada saat kita misalnya tender dengan perusahaan-perusahaan makanan gitu ya. Itu kalau misalnya pabrik kemasannya sudah tersertifikasi ISO ataupun tersertifikasi HACCP misalnya gitu ya, atau 22.000 lah gitu ya, itu akan menjadi bargaining position ya, ada nilai lebih gitu ya pada saat kita kalau ngomongin bisnis ya gitu. Kemudian kalau mengenai halal ya, untuk halal ini yang paling utama sekarang ya, pemerintah itu konsentrasinya ke food manufacturing ya, yang memang dia core prosesnya adalah untuk membuat makanan dan minumannya ya. Kalau yang pendukungnya itu belum wajib gitu ya. Nanti setelah 3 atau 5 tahun ke depan baru itu diwajibkan. Tapi kalau misalnya di perusahaan ibu ingin menerapkan sistem jaminan halal, silakan, itu lebih bagus. Karena apa? Karena ini sangat mendukung ya. Jadi si gelas yang kaca tadi itu langsung kontak dengan produk ya. Dan kita bagaimana memastikan bahwa gelas yang ini tuh misalnya memang halal gitu, nggak ada kontaminasi dari barang-barang haram gitu ya. Nah, itu menggunakan sistem jaminan halal. Jadi gini, sistem jaminan halal itu memastikan bahwa di pabrik kita ya bisa memastikan bahwa tidak ada kontaminan ataupun sumber-sumber yang bisa menjadikan produknya itu haram gitu ya. Jadi gini teman-teman, kalau di sistem jaminan halal itu, walaupun produk awalnya sifat dasarnya itu halal, tapi bisa menjadi haram kalau pada saat prosesnya itu terkontaminasi oleh barang-barang yang haram, gitu ya. Jadi makanya ada sistem jaminan halal, gitu ya. Jadi kalau untuk yang sekarang 3-5 tahun ke depan itu memang pemerintah memfokuskan yang produsennya dulu, ya. Nah, baru setelah itu yang berkaitan kayak packaging gitu ya. Kemudian yang nempel dengan tubuh manusia, contoh baju, celana dan lain sebagainya itu nanti harus dihalalkan ke depannya. Tapi sekarang masih fokus ke food dan beverage manufacturing. Itu mungkin keterangan dari saya. Oke, terima kasih Pak Wawan. Silakan Pak Rif, kita closing, sudah jam 3. Oke, baik. Terima kasih Pak Wawan, terima kasih Pak Denny, terima kasih teman-teman semuanya. Luar biasa nih kalau misalkan setiap Sabtu selalu ramai yang hadir. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita mendengarkan closing statement dari pembicara kita. Dipersilakan kepada Pak Wawan Somala disampaikan untuk closing statement-nya. Closing statement. Nah, ini saya suka bingung kalau closing statement. Mungkin pesan-pesan atau kesimpulan atau apa bebas. Pesan atau tips bagaimana implementasi ISO 22000 dan HACCP, Pak? Boleh. Jadi kalau tips tinggal undang aja Pak Arif sama Pak Denny ke kantor kan gitu kan. itu simple gitu kan ya. Jadi gini teman, niatkan kerja kita ini ibadah karena food handling itu ya memastikan bahwa makanannya layak konsumsi, halalan thayyiban gitu ya. Sama halnya juga teman-teman HSE ya, memastikan tempat kerja kita aman. Ini luar biasa nih kalau kita niatkan ibadah itu pahalanya akan terus-terusan ya, terus-terusan. Kalau misalnya bekerja di sana sehat, aman kerjanya gitu ya. Kemudian tidak terjadi kecelakaan kerja, masih terus bisa memberikan nafkah gitu ya.
Itu amal jariah buat teman-teman sebagai HSE dan sebagai food safety apa namanya officer kali ya. Jadi niatkan ibadah segala kegiatan kita. Insya Allah berkah. Udah itu aja. Terima kasih Baik. teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Pak Wawan, terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih Pak Denny. Hari ini sudah menunjukkan pukul 3, artinya kita akan bertemu lagi minggu depan. Pastikan Bapak Ibu semuanya sudah masuk ke dalam grup Telegram supaya mendapatkan info webinar minggu depan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri dengan kata saya Arif Purwadana. Saya Denny. Dan pembicara kita? Saya Wawan Samala. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di minggu depan. Terima kasih, Wawan. Sama-sama. Makasih Pak Denny, Pak Arif. Teman-teman semua semangat. Saya izin live ya.